Pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, menyambung daripada materi yang minggu lalu Pak Wanto sampaikan. Baik, semoga kondisi kalian di rumah dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk belajar. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Baik, kita lanjut. Bagi informasi, bahwasanya di dalam video ini nanti kita akan melakukan praktek tentang pemilum atau proses mengetahui bahwasanya daun itu melakukan proses fotosintesis, ya. Jadi kalian hari ini tuh mempunyai 2 tugas. Yang pertama itu biasa di akhir pembelajaran itu ada soal, 10 soal pilihan ganda, dan tugas kedua adalah kesimpulan daripada hasil praktek. Nah, kebetulan praktek ini harusnya kita lakukan kalau kondisi normal, karena kondisinya seperti ini, kita hanya menonton videonya dan kalian mengambil kesimpulannya. Ya, baik. Langsung kita mulai. Nah, masih menyambung pembelajaran minggu lalu. Nah, minggu lalu itu terakhir itu struktur dan fungsi akar. Nah, fungsi akar itu mempunyai 4 fungsi. Sebenarnya fungsinya akar menyerap air dan zat hara, menunjang berdirinya tumbuhan, alat pernafasan contohnya tumbuhan bakau, dan penyimpanan makanan cadangan singkong dan bengkuang, ya. Nah, itu 4 fungsi daripada akar. Kita langsung kedua, struktur dan fungsi batang. Kamu amati pada gambar sebelah. Ini ada tanaman A dan tanaman B. Ternyata ketika kalian amati ada perbedaan. Nah, kalau tanaman A mempunyai ruas atau sekat, tanaman B tidak mempunyai ruas atau tidak mempunyai sekat. Nah, ternyata ketika kita lihat pada gambar A itu adalah jenis tanaman tumbuhan monokotil, ya. Ternyata monokotil itu memiliki ruas yang terlihat jelas, sedangkan yang B tidak memiliki ruas, ya, itu artinya dia tanaman dikotil. Perbedaannya terlihat sangat jelas, ya. Lanjut. Nah, pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang dan rimpang kunyit. Sebagai bukti bahwasanya rimpang kunyit dan umbi kentang adalah batang, perhatikan gambar, coba jelaskan dengan kalimat kamu sendiri, ya. Ternyata dia menyatu batang dan juga buah, ya. Itu menyatu jadi satu. Contohnya tadi ada 3, tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Nah, intinya ketika kalian amati ada butiran amilum pada kentang, ya. Terus ada ruas itu pada kunyit, gitu, dan ruas juga pada pohon tebu. Ternyata di situ juga sebagai tempat cadangan menyimpan makanan, ya. Next, kita lanjut. Perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun plurikotil. Nah, tadi akarnya sudah, batangnya sudah, sekarang kita tinggal ke daun. Nah, ketika daun dikotil itu cirinya itu memiliki peruratan daun menjala, artinya menyebar, ya. Peruratannya itu menyebar. Itu bahasa menjala itu dikotil. Nah, sedangkan monokotil itu memiliki peruratan daun yang sejajar. Contoh di sini itu mengambil daun pepaya dan daun pohon jagung, ya. Nah, nanti ketika kalian keluar rumah, mungkin ada tetangga yang punya tanaman, kalian bisa lihat ini monokotil apa dikotil. Kalau yang dikotil tadi menjala, sedangkan monokotil itu sejajar. Mudah bukan mengingatnya menjala dan sejajar. Oke, sampai sini kita lanjut sekarang ke struktur dan fungsi akar, ya. Struktur dan fungsi akar. Baik, kalian lihat di sebelah kiri
terlihat ada matahari, ada daun, ada batang pohon, ada akar. Nah, ternyata ini adalah proses daripada fotosintesa. Nah, cahaya sebagai sumber energi ditangkap daun yang disebut klorofil. Nah, gas karbon dioksida, CO2, dan air H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Itu terjadinya di daun. Glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat fatty amilum melalui reaksi polimerisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan dalam akar, misalnya pada singkong, batang. Kalau pada akar itu contohnya singkong, kalau pada batang misalkan sagu, dan buah misalkan pada padi. Oke, kita next. Nah, proses kimianya itu seperti ini. 6 CO2 plus 6 H2O, cahaya, terus C6H12O6 plus 6O2. Nah, itu prosesnya. Nah, nama kimianya yang ada di atas. Ya, ini nama kimianya, ini nama umumnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke bagian bunga, ya. Struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Warna menarik bunga berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Ternyata bunga itu mempunyai warna yang menarik. Fungsinya adalah memikat binatang atau hewan untuk dapat membantu proses penyerbukan. Contohnya ya kupu-kupu, kumbang, ya, atau tawon ya. Nah, bunga tersusun dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Ya, ternyata bunga mempunyai dua bagian utama, perhiasan dan alat reproduksi. Nah, kalau perhiasan itu meliputi tangkai kelopak, dan mahkota. Ini itu sebagai perhiasan tangkai kelopak dan mahkota. Nah, kalau sebagai alat reproduksi berupa benang sari, alat reproduksi. Ya, kalau alat kelamin jantan disebut alat kelamin jantan, dan putik alat kelamin betina. Jadi tumbuhan, ya. Nah, bunga memiliki bagian tersebut disebut bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak lengkap memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Oke, paham ya? Nah, tumbuhan monokotil. Monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3 pada tumbuhan dikotil. Benang sari berkelipatan 3, biasanya 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5, ya. Berkelipatan 4 atau 5, misalkan 4, 8, 12, 5, 10, 15, dan 20. Itu maksudnya, ya. Mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Ya, sudah paham? Kalau belum paham, coba nanti dibuka bukunya, dibaca lagi. Kalau tidak paham juga, silakan kalian japri. Ya, nah ini kita lanjut ke struktur dan fungsi buah dan biji, batang, daun, bunga. Nah, sekarang kita tinggal fungsi buah dan biji, ya. Oke, salah satu bagian dari bunga putik itu memiliki 3 bagian dasar. Dasar yang menggelembung disebut bakal buah, bagian yang memanjang disebut tangkai putik. Nah, yang ketiga kepala putik stigma. Oke, ini bagian daripada bunga. Nah, di dalam bakal buah terdapat salah satu atau lebih bakal biji ovul. Nah, ini. Oke, pada perkembangan selanjutnya bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Ya, ini.
Oke. Daging, buah, biji. Pohon apa ini? Pohon mangga kayaknya ya. Nah, ini kepala putik tadi. Terus tangkai putik, stilus. Ini kan bagian bunga ya. Bakal buah dan alveolum. Nah, ini yang tadi disebutkan di salah satu bagian bunga putik. Nah, ini. Nih, ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Wanto sampaikan kalian belum paham. Apa yang Pak Wanto sampaikan kalian paham. Bagi yang belum paham, kalian baca-baca buku, boleh sharing ke teman-temannya menggunakan grup WA, atau nggak ngerti juga kalian bisa japri ke Pak Wanto ya. Nah, selanjutnya setelah ini akan ada tayangan video tentang praktikum pembuktian bahwasanya itu terjadi fotosintesis itu pada aktivitas 3.2 kalau nggak salah ya, aktivitas 3.2 nanti. Nah, kita simak baik-baik. Selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembelajaran. Untuk selanjutnya, perhatikan siap peralatan yang akan kita siapkan. Ada spiritus, ada tambur reaksi, ada gelas ukur, ada larutan iodium, ada aluminium foil, ada gunting, dan korek api. Baik, kita langsung saja mempraktekannya. Kita ambil daun yang bagus, kita bungkus dengan aluminium foil. Daun tadi kita bungkus, kita staples, tapi jangan daunnya, staplesnya saja. Nah, daun yang staples ini adalah daun yang terkena cahaya matahari, ya. Bisa daun mangga, bisa daun tanaman apa aja yang sekiranya bisa untuk kita praktek. Nah, kita lihat 2 jam kemudian kita sudah kita bersiap memanaskan air kita panaskan. Untuk apa air ini? Untuk merebus daun yang tadi yang udah kita tutup dengan aluminium. Nah, daun yang kita tutup aluminium kita petik. Sudah kita petik, kita buka aluminium foilnya ya, kalian saksikan. Kita buka aluminium foilnya pelan-pelan, jangan sampai daunnya sobek biar hasilnya kelihatan rapi. Sudah kita buka aluminium foilnya kurang lebih tadi 2 jam. Kita rebus dengan air yang sudah kita siapkan tadi ya. Merebusnya itu dalam kondisi air panas banget ataupun air mendidih. Tunggu beberapa saat. Perhatikan airnya sudah tidak mendidih lagi karena kita sudah matikan. Nah, perhatikan perbedaan warna ya. Tadi itu sekilas sudah kelihatan. Selanjutnya kita teteskan larutan iodium ya, kita teteskan larutan iodium. Nah, kita lihat beberapa saat dan hasilnya cereng-cereng. Yang tadi tertutup warnanya lebih pucat karena tadi tidak terkena sinar matahari. Nah, yang sebelahnya yang terkena sinar matahari warnanya lebih terang. Nah, ini membuktikan bahwasanya terjadi proses fotosintesis di dalam daun ya. Perhatikan kan perbedaan. Baik, terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, mengingatkan ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan: mengambil kesimpulan dan dikirim ke link. Terus satu lagi ada tugas penilaian yang nanti linknya akan muncul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye bye.